Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadratal kurama wal fadil, para jamaah Masjid Manarul Ilmi Institut Teknologi 10 November Surabaya, para guru besar, para pimpinan dan para bapak ibu sekalian yang semoga oleh Allah kula kali panjenengan semua dianugerahkan sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan semua aktivitas kula kali panjenengan diberi bimbingan dari Allah. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan dari hadis Bukhari yang ke-526. Di hadis 526 ini masih melanjutkan berkenaan dengan tentang waktu sholat. Sahabat Rafi' bin Khadij, beliau berkata, kunna nusallil maghrib, kami para sahabat melakukan sholat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi. Wa ahaduna fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabli. Selesai dari sholat maghrib, ternyata kami masih bisa melihat di mana tempat jatuhnya panah kami. Artinya tidak terlalu gelap. Jadi kula kali panjenengan memang khusus maghrib niku memang dianjurkan untuk tidak terlalu lama dalam menunda, sehingga selesai azan kemudian sholat sunnah 2 rakaat, langsung kemudian sholat maghrib. Selesai dari sholat niki biasanya tidak terlalu gelap. Dulu di zaman belum ada lampu, nopo malih sak niki ketika sudah ada lampu lebih terang. Berikutnya adalah hadis yang ke-527. Hadis ini disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jadi sering saya sampaikan kalau hadis itu pasti ada nama sahabatnya. Kalau ada hadis tetapi kemudian tidak mencantumkan nama sahabat, ini berarti ada orang yang kemudian seolah mengarang-arang cerita, sebab tidak mungkin Nabi menyampaikan hadis kecuali ada orang yang mendengar secara langsung, yakni para sahabat. Di hadis ini beliau sahabat Jabir mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi melakukan salat zuhur ketika matahari sangat terik, yaitu kita sudah menjelaskan beberapa kajian, ketika matahari mulai lengser ke barat, ada bayangan sebuah benda di sebelah timur. Wal asra wasyamsu baqiyah, wasyamsu naqiyah, dan kami melakukan sholat asar sementara matahari juga masih begitu terik, masih begitu jernih, artinya tidak terlalu sore, karena sahabat dengan Rasulullah melakukannya di awal waktu. Wal maghriba, dan Nabi melakukan sholat maghrib, dan Nabi melakukan sholat maghrib ketika matahari baru terbenam. Kemudian setelah itu sholat isya, Nabi untuk sholat isya beliau mengikuti sahabat. Terus pun dimaksudnya idza abtau akharu. Kalau waktu isya itu ternyata sahabat belum berkumpul, maka Nabi menunda isyanya, artinya tidak tepat waktu. Ketika mereka berkumpul, Nabi menyegerakan sholat isya. Jadi mungkin di zaman dulu karena tidak ada lampu dan juga tidak ada penerangan, sehingga ketika orang Arab itu siang adalah waktu bekerja, setelah maghrib niku mereka banyak beristirahat. Buktinya nanti di hadis niki Nabi kurang berkenan kalau ada seorang sahabat tidur sebelum isya. Jadi memang waktu untuk istirahat. Kemudian ketika waktu subuh, Nabi melakukan sholat subuh itu dalam waktu keadaan gelap. Niki sekali lagi kulo kali panjenengan
terus-menerus terjadi penghitungan ulang dari beberapa kalangan ahli astronomi, ahli hisab. Kira-kira 2 tahun yang lalu ada Prof. Ahmad Zahra, guru besar dari IAIN. Beliau mengatakan dulu waktu azan jam 4 kurang seperempat menit, kata beliau waktu subuh setengah jam dari azan kita, azan yang sudah ada. Kemudian sampun diluruskan oleh Prof. Thomas Jamaluddin, Ketua LAPAN ini, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Kemudian kira-kira beberapa minggu sebelum Ramadan juga ada yang meragukan dan lebih mundur 8 menit. Lebih mundur 8 menit. Jadi andaikan kita tadi azan itu jam 4:04, kemudian ada waktu 20 menit, artinya sholat kita pun masuk dalam waktu sholat subuh yang tidak diperdebatkan. Yang diikhtilafkan itu cuma soal azannya. Tapi bagi yang tidak enak itu sahurnya, ini sahur ikut azan yang mana? Jadi sekali lagi ini memang ternyata kata Prof. Thomas sudah dikaji ulang dan ternyata sudah betul. Jadi sekali lagi yang sudah ditetapkan oleh jadwal waktu Kemenak itu sekali lagi sampun betul. Boleh jadi bagi kita ini tentang perbedaan cara sudut pandang menghitungnya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-528, Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib idza tawarat bil hijab. Kami mulai melakukan salat maghrib bersama dengan Nabi ketika matahari tenggelam tidak terlihat. Jadi seperti kula kali panjenengan amalkan menika memang ketika matahari sudah turun di ufuk barat niku, maka itulah waktu maghrib dan bersamaan dengan waktu berbuka puasa. Nah, karena niki uniknya maghrib niki di bulan Ramadan, kita paling sering merindukan azan menika azan maghrib di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, kalau kali panjenengan tidak mencari-cari azan sama sekali, tiba-tiba datang ngoten mawon. Makanya ketika biasanya kita kalau ada rapat niku agak telat, ada kondangan milih belakangan datangnya, khusus untuk berbuka puasa sedoyo on time. Semua tepat waktu khusus azan maghrib di bulan Ramadan. Yang lainnya kalau kali panjenengan ngapunten niku Yai Hasim Muzadi yang sering menyampaikan canda, tapi relevan untuk saat ini. Keranten kalau kali panjenengan sering tenang-tenang, tapi khusus azan maghrib alhamdulillah. Ini lumayan. Kemudian berikutnya niki ketika Rasulullah beliau sholat maghrib, sab'an jami'an wa thamaniyan jami'an. Nabi terkadang ketika dalam perjalanan beliau melakukan sholat dengan cara dijamak. Cara dijamaknya itu adalah zuhur asar menjadi 8 rakaat, kemudian maghrib bersama dengan isya menjadi 7 rakaat. Ini sekali lagi menurut para ulama kita adalah waktu dalam perjalanan. Kemudian berikutnya terkait dengan Nabi kurang berkenan dengan kata-kata maghrib disebut isya. Ini hanya istilah bahasa mawon. Jadi la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum al-maghrib wa taqulu hiyal isya. Jadi dulu di zaman Nabi karena ada orang dari pedalaman, A'rab niku orang Arab tapi pedalaman. Cara mriki nggih. Napa namanya? Cara mriki niku nggih Jawa bagian selatan nggih, Magetan atau nggih Bangladesh, kata orang niku Bangladesh. Bangladesh niku Bangkalan Deso, nggih Madura tapi bagian pedalaman yang tidak masuk Google Map niku.
orang Arab, orang Arab itu menyebut sholat maghrib dengan sholat isya. Nabi kurang berkenan. Jangan kamu ubah. Tetap maghrib dengan nama maghrib, isya dengan nama isya. Kemudian terkait dengan masalah pembahasan isya. Isya ini kadang disebut dengan sholat atamah. Disebut juga dengan sholat atamah. Jadi Nabi menyebut sholat isya itu dengan bahasa sholat isya. Wahiyallati yad'unan nas al-atamah. Orang-orang dari pedalaman itu menyebut sholat atamah. Nabi kurang berkenan. Maka bagi kulo kali panjenengan tetap menyebutnya dengan bahasa sholat maghrib dan sholat isya. Ini hanya bagian sejarah mawon. Kemudian Nabi bersabda, Inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Tidak ada seorang pun yang melebihi dari usia 100 tahun yang akan tetap hidup di atas muka bumi ini. Hadis niki maksudnya umatnya Nabi, umat Rasulullah kebanyakan nanti tidak ada yang mencapai 100 tahun. Ada 1-2 orang itu ada, cuma kebanyakan umatnya Nabi tidak mencapai 100 tahun dan memang betul di antara kulo kali panjenengan paling niku kebanyakan adalah usia 60-70. Keranten memang ada sebuah dalil, ada sebuah hadis yang terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sudah sangat populer. Hadisnya begini. Ya, hadisnya ma bainas sittin wa sab'in. Jadi kita lihat hadisnya terlebih dahulu. Ma bainas sittin wa sab'in. Jadi Nabi bersabda bahwa kebanyakan usia umatku adalah antara usia 60-70. Sebentar, ada yang salah terketik di sini. Jadi Nabi ketika menyebut bahwa kebanyakan umat beliau, mohon maaf, keliru ngekliknya, makanya tidak keluar. Jadi ketika kemudian ada di antara umat Rasulullah yang usianya adalah ini, jadi sabda Nabi, umru ummati, usia umatku min sittin, antara usia 60 ila sab'in sampai 70. Nabi sendiri umur 63, beberapa sahabat beliau juga 63. Tapi ada satu sahabat yang oleh Nabi didoakan panjang umur. Ya. Jadi sahabat itu namanya sahabat Anas bin Malik. Itu sebagian ulama menyatakan umurnya sampai 120. Ya. Jadi ada yang nyampe 100, ada juga yang tidak. Dan dari hadis ini para ulama kita mengatakan Imam Bukhari, ya, berdasarkan hadis tidak ada yang kemudian melebihi dari 100 tahun di atas muka bumi yang tersisa. Menurut Imam Bukhari, Nabi Khidir sudah wafat. Itu pandangan beliau. Tetapi pandangan ulama yang lain seperti Imam Nawawi dan imam-imam yang lain itu mengatakan Nabi Khidir belum meninggal. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana yang sebenarnya. Yang terinti kulo kali panjenengan kita tetap mengimani ada utusan-utusan Allah, ada nabi-nabi Allah dan lain sebagainya. Niki kalau mengikuti kajian pola di Masjid Manarul Ilmi biasanya 20 menit. Kalau biasa ikut ngaji online biasanya sampai jam 6. Niki mengikuti jam pundi? Khusus Ramadan berarti masih ada ketambahan 10 menit lagi. Oke, matur nuwun. Kemudian berikutnya niki hampir sama dengan hadis sebelumnya. Ketika Nabi melakukan sholat isya, Nabi ketika sahabatnya berkumpul, Nabi bergegas melakukan sholat isya, dan ketika
para sahabat mungkin kelelahan, maka Nabi sedikit menunda dari waktu sholat, tetapi tidak sampai kemudian tengah malam. Ini waktu Isya tidak sampai tengah malam yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian subuh dilakukan dalam waktu gelap. Keranten niki sedang kondisi Ramadan, mungkin sedikit kulo kali panjenengan mengkaji beberapa hadis yang terkait dengan masalah bulan Ramadan, supados ada yang kemudian tidak perlu kita ragukan terkait beberapa hal. Pertama inggih menika terkait dengan masalah sahur, terkait dengan masalah sahur. Jadi sebenarnya imsak niku ada apa enggak? Kita lihat terlebih dahulu di dalam hadis niki. Ada satu hadis masih terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadisnya. Jadi sahabat Anas itu ditanya oleh sahabat atau tabi'in yang lain, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Anas, berapa jarak antara Rasulullah berhenti makan salat maghrib, salat subuh maksud saya. Anas menjawab, qadru ma yaqra'u rajul 50 ayat. Nabi sudah tidak mengkonsumsi makanan, perkiraan orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat ini kalau dikonversi ke hitungan sekarang di sekitar 10 menit. Jadi begitu ada pengumuman imsak, ada kemudian juga aplikasi menyatakan imsak, panjenengan masih boleh minum. Panjenengan masih diperbolehkan untuk menghabiskan sisa kolak, menghabiskan beberapa makanan, niku masih boleh. Tetapi paling tidak 5 menit sebelum adzan, niku kita sudah betul-betul berhenti. Kenapa? Kalau panjenengan coba kumpulkan dulu kula sering mengumpulkan sebelum pandemi, sering mengumpulkan jadwal imsak gitu. Dari Masjid Al-Akbar, Masjid Al-Falah, kemudian di televisi, radio. Saya bandingkan, ternyata baik waktu maghrib, waktu imsak, waktu subuh, tidak ada yang sama persis. Pasti terpaut 1 menit, 2 menit, sampai 3 menit. Jadi pasti nih, sebab ilmu hisab itu pasti ada jarak antara penghitungan. Antara satu metode dengan metode yang lain. Buktinya kemarin ketika ru'yah itu ada yang mengatakan 3 derajat, ada yang mengatakan 4 derajat, itu pasti beda-beda. Kalau kulo kali panjenengan misalnya mengandalkan satu waktu di satu masjid, ini misalnya masih ada makanan roti dengan susu, saya tunggu 5 menit menunggu masjid. 2 menit sebelum masjid ditunggu, kadang ada tiba-tiba langgar atau masjid yang tidak terlalu jauh, yang azannya lebih cepat 2 menit. Akhirnya gelandapan, nopo gelandapan. Mau memuntahkan yang ada di mulut, maka paling aman menikah 5 menit sebelum azan, kulum pun berhenti, kita semuanya sampun berhenti dari makan dan minum, sementara Rasulullah niku 10 menit. 10 menit niku kemudian hari ini diingatkan oleh takmir-takmir. Kenapa? Tidak semua pintar kados panjenengan. Panjenengan yang pandai sudah tahu ini kurang sekian menit. Orang-orang awam masyarakat kita yang di rumahnya mungkin melihat TV dan lain sebagainya, kemudian tidak mengetahui kapan harus berakhir menunggu subuh, mereka diingatkan. Makanya sekali lagi di beberapa kampung kita, niku ada yang kemudian diingatkan dengan masalah niki. Kemudian keranten kulo di MUI, dan kalau wingi di MUI sempat ada pertanyaan begini, ada perusahaan global yang
ada di seluruh dunia dan niku pabriknya ada di rumput industri. Pabrik global niku memberlakukan semua karyawannya harus di swab seminggu sekali. Bagi mereka tentu ini berat, sebab 1 bulan akan tidak puasa 4 kalau dinyatakan batal. Kemudian dari Polrestabes ada yang bertanya juga, terus saya sempat tanya ke medis, ke para dokter, apa betul ternyata di dokter itu khusus yang menangani pasien COVID-19 lebih sering swabnya, sebab memastikan dirinya memang tidak terjangkit virus atau setelah mau pulang nanti tidak membawa virus untuk keluarganya. Lalu kemudian bagaimana swab ini? Pertama, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kalau Anda ada benda masuk ke dalam hidung sampai batas yang tak terlihat, berarti khayshum atau di bagian tengah mereka ada yang sudah mengatakan batal. Tetapi ternyata misalnya di dalam mazhab Hanafi ini disebutkan kalau ada benda yang masuk ke dalam hidung dan ternyata masih tersisa di luar sehingga ditarik dan tidak masuk ke dalam perut, maka tidak batal. Niki sama persis dengan kejadian orang yang swab. Sebab niki kan tidak dimasukkan terus ditelan kan boten. Dikeluarkan untuk kemudian dimasukkan ke PCR atau alatnya rapid itu. Kenapa? Sebab kata para dokter niku tempatnya virus memang di saluran pernafasan di ujung meriku. Terus sekali lagi niki yang pendapat menyatakan tidak batal, dan lebih dulu niku negara Jordan, Mesir niku sampun lebih dahulu menfatwakan tidak batal. Kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i ada satu pendapat bahwa kalau ada rongga mulut yang tidak bisa mencerna makanan maka tidak membatalkan. Di bagian ujung hidung di sini, di bagian kerongkongan tenggorokan bagian dalam itu tidak ada yang mencerna. Pencernaan itu di dalam perut yang kemudian kita kenal dengan lambung, usus dan seterusnya. Baru kalau masuk ke dalam itu ulama sepakat puasanya batal. Terkait kalau kemudian ada yang rapid test bukan masalah, karena di dalam hadis ini Nabi pernah melakukan bekam, mengambil darah, itu ternyata Nabi dalam keadaan puasa dan beliau tidak membatalkan puasanya. Kalau bekam darah yang begitu banyak diambil tidak batal, malih cuma sekedar beberapa tetes dari tangan mawon. Dan niki rupanya rapid test sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai tidak terlalu dipakai karena akurasinya tidak terlalu tinggi. Kadang orang nggak sakit cuma karena kelelahan sudah positif, apalagi kalau dimarahi istri ini langsung kumat di gua. Tuh kono sing kumat. Jadi kadang ngeten, ada orang yang begitu pandai ini tuh begitu dimarahi istri langsung hilang kepandaian. Langsung lihat. Kalau kita cekap semanten, kira-kira perlu tanya jawab nopo sampun cekap? Mencekap ya. Oh, kalau ada monggo dipersilahkan. Rupanya kalau setelah subuh niki adalah jam wajib istirahat, Pak. Sebab tadi mulai jam 3 panjenengan sudah bangun dan juga sudah beraktivitas nih. Ampun nih. Oke. Yang mau bertanya tinggal japri mawon mangke. Dari saya cukup sekian. Saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat, panjang umur, dan Allah memberikan perlindungan untuk kita, keluarga kita, dan juga masyarakat dan negeri kita. Amin. Al-Fatihah.
Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menawi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Qasim atas kajiannya. Terima kasih pula kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi yang telah hadir. Sekian pengajian pada subuh di bulan Ramadan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan barokah kepada kita semuanya. Insya Allah untuk pengajian pada subuh besok hari Kamis 3 Ramadan akan diberikan materi oleh Bapak Ustadz Misbahul Munir dengan kajian kitab Hidayatul Sholihin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.